karena kebanyakan dari mereka sulit mengakui kalau memang ada masalah yang sistemik di institusinya. Ya, meskipun oknum ini jumlahnya tidak sedikit. Seperti yang sudah aku singgung tadi nih, ada banyak kasus. Dari kasus penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam tindak kriminal, sampai pelanggaran etik. Nah, kejadian-kejadian ini bukan cuma mencoreng citra penegak hukum, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom. Dan sampai sejauh ini, aku mungkin akan mengajukan satu pertanyaan besar. Apakah ada yang namanya integritas di institusi kepolisian? Atau memang ada permasalahan sistemik yang lebih besar? Contoh saja kasus Rizkil Watoni, seorang ASN di Lombok, NTB yang nekat mengakhiri hidupnya pada 17 Maret 2025 karena dituduh mencuri handphone dan diduga diperas oleh polisi hingga 90 juta rupiah. Kronologinya, Rizkil saat itu salah mengambil handphone yang sedang di-charge yang ternyata milik pegawai minimarket saat sedang berbelanja. Nah, sebenarnya dalam kasus ini sudah ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permintaan maaf dari Rizkil di Polsek Kayangan. Dan ada uang damai senilai 2 juta rupiah. Tapi kasus yang sudah berakhir damai ini ternyata masih diproses oleh oknum Polsek Kayangan. Bahkan, oknum ini menyebut kalau kasusnya berlanjut sampai ke kejaksaan. Atas hal ini, menurut sang ayah, Nasruddin, Rizkil diminta membayar 15 juta yang kemudian bertambah menjadi 90 juta rupiah agar tidak dipenjara. Karena depresi terus ditekan, Rizkil pun memilih mengakhiri hidupnya. Kematian Rizkil pun memicu kemarahan massa yang kemudian merusak Mapolsek Kayangan. Meski pihak polisi membantah adanya pemerasan, Kapolsek Kayangan dicopot dari jabatannya. Anggota DPRD NTB sekaligus juga politisi PDIP, Raden Nuna Abriyadi, meminta aparat kepolisian bekerja profesional dalam menangani kasus ini. Nah, kasus lainnya yang juga viral dan sekarang sedang dalam penyidikan adalah kasus judi sabung ayam yang mengakibatkan 3 anggota polisi dari Polres Waikanan, Lampung tewas ditembak. Mereka diantaranya Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto bersama 2 anggotanya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Penembakan ini diduga dilakukan oleh anggota TNI dan sekarang sedang diproses. Yang tengah diselidiki sekarang, selain pemicu tewasnya 3 polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam, ada kabar tentang uang setoran dari kegiatan ini ke Polsek dan Koramil setempat yang kemudian diduga memicu penembakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Eko Syah Putra Siregar. Bagi-bagi uang hasil judi sabung ini didapat berdasarkan keterangan para saksi yang sekarang udah ditahan. Soal jumlah, ini masih didalami. Namun yang beredar di media sosial, jumlahnya itu bahkan mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Namun, ada saling bantah antara TNI dan kepolisian. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, membantah tudingan tersebut terkait penerimaan setoran judi sabung ayam. Masih di Sumatera, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan 2 anggota polisi, yakni Kasubdit Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Romli dan penyidik pembantu Brigadir Bayu sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan 12 kepala sekolah di wilayah Sumatera Barat. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 4,7 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika ada rencana pembangunan mutu SMK dan SMA di Sumatera Utara. Modusnya, pada November tahun 2024, para kepala sekolah ini diundang untuk ditanyai soal proyek dana alokasi khusus. Untuk melakukan pemanggilan, keduanya terlebih dahulu membuat aduan masyarakat fiktif terkait adanya tindak pidana korupsi di sekolah. Nah, dari sini, Kompol Romli dan Brigadir Bayu diduga meminta fee atas proyek ini. Kasus ini pun terkuak saat dilakukan operasi tangkap tangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat perbuatannya, Kompol Romli dan Brigadir Bayu diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Baik, kedua polisi tadi akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi,
ada polisi di Kabupaten Tuban yang tidak bertanggung jawab setelah menyerempet sebuah mobil Toyota Innova. Peristiwa ini terjadi di Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada hari Selasa 18 Maret 2025 sekitar pukul 11.30 hingga 12.00. Pemilik mobil Wahabi Wartono yang merupakan seorang advokat saat itu sedang bertemu kliennya. Tapi saat keluar, Wahab terkejut setelah mendapati mobil miliknya sudah dalam keadaan baret. Mendapati kejanggalan tersebut, ia pun kemudian mengecek di CCTV yang berada di sekitar lokasi. Nah, begitu dicek, ternyata yang menyerempet mobilnya adalah sebuah kendaraan dinas kepolisian. Meski sudah dilakukan mediasi oleh Polres Tuban dan menerima ganti rugi, sekaligus menerima maaf dari pengemudi mobil dinas, yang disayangkan adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi ini nih. Seharusnya, ia harus berhenti untuk bertanggung jawab, bukannya malah melarikan diri. Wahab juga sempat diminta agar video rekaman CCTV tersebut dihapus. Kasus polisi yang tidak bertanggung jawab juga terjadi di Sumatera Utara. Seorang siswa SMA bernama Pandu Brata Sayah Putra Siregar diduga tewas akibat kekerasan polisi. Kejadian ini bermula pada hari Minggu 9 Maret 2025 saat sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan balap liar. Dari sini ada perbedaan kronologi. Menurut pihak kepolisian, Pandu mencoba melarikan diri bersama temannya, lalu kemudian jatuh. Polisi kemudian membawanya ke polsek dan dirujuk ke puskesmas. Kanit Reserse Kriminal melakukan tes urin dan hasilnya positif narkoba. Pandu kemudian dibawa pulang oleh keluarganya. Tapi, berselang beberapa hari, Pandu meninggal dunia. Namun, Kontras menemukan dugaan kekerasan terhadap Pandu. Dari investigasi yang dilakukan, kemudian menurut pengakuan keluarga, dan dari dokter forensik yang menemukan bercak darah di bagian ulu hati dan lambung, serta dari hasil ekshumasi, disimpulkan kalau ada penyiksaan oleh polisi. Setelah dilakukan olah TKP, penyidik menetapkan 3 tersangka, yakni Kanit Reskrim Polsek Simpang 4, Ibda Ahmad Effendi, dan 2 banpol bernama Dimas dan Yudi. Belum lagi ada oknum polisi yang bertugas di Polsek Cerenti Polres Kuantan, Singingi bernama Bribka Hairul Yanto, yang jadi bandar narkoba. Polres Indragiri Hulu pun menetapkan Bribka Hairul sebagai DPO. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang pelaku narkoba bernama Alexander pada 6 September 2024. Saat diinterogasi, AS mengaku mendapatkan sabu seberat 1,10 gram dari Bribka Hairul Yanto dengan harga 2 juta rupiah. Lebih lanjut, penyelidikan mengungkap bahwa Hairul Yanto sudah lama tidak masuk dinas. Nah, kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi dalam berbagai tindak kriminal dan penyalahgunaan wewenang ini telah memicu gelombang kritik serta tuntutan reformasi total dalam institusi kepolisian. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan keadilan. Ditambah lagi yang belakangan ini ramai adalah soal tilang sita kendaraan yang kondisi STNK-nya mati 2 tahun yang akan berlaku di April 2025. Korlantas Polri memang langsung membantah soal aturan ini dan menyebut belum ada perubahan dalam aturan tilang. Tapi jika benar diterapkan, oh wow, kenyataannya penerapan aturan-aturan yang tegas hanya berlaku bagi kita, rakyat biasa. Sementara mereka yang berdasi yang mencuri uang rakyat, hey, apa kabar? Rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang harusnya jadi efek jerah bagi koruptor justru masuk kulkas. Brrr. Kalau menurut aku ya, hal yang justru sebenarnya mendesak itu adalah mereformasi kepolisian. Ini seharusnya bukan sekadar wacana, tapi sebuah kebutuhan mendesak. Perubahan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem rekrutmen, pelatihan, transparansi dalam penegakan hukum, hingga mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat. Tanpa reformasi yang menyeluruh, kasus-kasus penyimpangan akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin tergerus.